Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Sudah lama Motivi tidak kemana-mana dan kali ini pun Motivi tidak kemana-mana karena Motivi ada di kampung media di rumah Motivi sendiri. Tetapi Motivi kedatangan tamu istimewa, yaitu guru-guru dari sekolah-sekolah di bawah Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta. Ngapain mereka ke sini? Mereka sedang pelatihan membuat media pembelajaran berbasis IT, berbasis konten. Nah, kita tantang mereka, apakah mereka mampu membuat konten-konten yang menarik untuk media pembelajaran untuk siswa-siswa mereka. Kita saksikan perjalanan mereka mengikuti pelatihan kali ini. Yuk, ikut Motivi. Target buat kontennya, dan akhirnya kok kamu belajar dari situ, lalu orang materi atau punya nilai edukasi atau bukan materi. Yayasan Kanisius dalam pelayanannya sampai saat ini 105 tahun. Sungguh kita syukuri itu, dan untuk ke depan kami optimis Yayasan Kanisius untuk bisa tetap memberikan layanan pendidikan yang terbaik, walaupun kita menyadari bahwa banyak tantangan ke depan untuk kita dihadapi oleh Yayasan Kanisius. Kalau ke depan ini terkait dengan pembelajaran atau abad 21, yang ini memang kalau output kita itu adalah anak-anak yang harus mampu untuk bertahan atau bersaing di dalam abad 21 ini. Nah, di dalam abad 21 ini ada beberapa kompetensi yang memang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, ada 4C. Critical thinking, creative thinking, kemudian komunikasi, kolaborasi, bahkan di dalamnya ada kompetensi-kompetensi yang lain, termasuk adalah literasi digital. Itu seperti itu. Nah, ini digital ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk Yayasan Kanisius untuk tetap bisa memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di negeri ini. Maka untuk menghadapi ke depan kami mempersiapkan diri. Kalau saat ini kita lihat di Yayasan Kanisius itu sumber daya manusianya itu harus yang mampu untuk bisa menghadapi itu. Maka kita di Yayasan Kanisius, guru-gurunya sekarang ini muda-muda, ya, yang tentunya bisa beradaptasi dengan kita ajak untuk beradaptasi dengan situasi di saat ini. Nantinya tentunya mampu untuk memeluk teknologi agar pelayanan kita tetap lestari ke depan. Kita harus mampu beradaptasi. Banyak tantangan, termasuk tadi terkait dengan bagaimana memeluk teknologi atau digitalisasi. Ini kita tantangan ke depan. Kita harus bisa beradaptasi untuk situasi seperti itu. Ini tantangan kita ke depan, tetapi kita syukuri, kita berupaya untuk saat ini mempersiapkan para pendidik kita itu untuk bisa memeluk teknologi dengan melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah melatih mereka untuk siap ini terhadap tantangan yang ada, terutama digital ini. Mau tidak mau SDM kami juga harus secara kontekstual menerjemahkan bagaimana pendidikan harus disampaikan kepada para murid. Maka penting memeluk teknologi bagi para guru untuk menyesuaikan pendidikan yang akan diberikan kepada putra-putri didiknya. Ya, ini keren sekali nih Romo. Ini pelatihan pembelajaran berbasis teknologi. Salah satu langkah kita juga untuk menjawab tantangan masa depan kita. Karena semua berbasis teknologi. Kita harus memeluk teknologi ini, maka sungguh diucapkan terima kasih ini kepada Sanata Dharma. Ini Romo Isworo, Romo Murti yang berperan serta untuk mendukung Kanisius menjawab tantangan masa depan. Salah satunya ini memberikan pelatihan kepada guru-guru kami ini agar bisa memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak di negeri ini. Dengan pelatihan ini tentunya pembelajaran yang tadi kalau saya sampaikan abad
Satu yang dengan memeluk teknologi ini sudah dilakukan di Yayasan Kanisius, menjawab tantangan-tantangan saat ini, dan ini keren, luar biasa. Saya melihat tadi teman-teman begitu yang dilatih di sini ada 20, sebenarnya kami ingin lebih dari itu, Romo. Lebih dari itu, nanti ada tahap-tahap berikutnya ya kita lakukan, dan ini sangat penting sekali sebagai persiapan kami juga untuk melakukan tadi menjawab tantangan di abad ini terkait dengan digitalisasi. Luar biasa. Kami pikir hanya seperti yang kami buat di sekolah melalui medianya Canva. Tapi setelah masuk di ruangan bersama Moti, itu ditunjukkan video-video untuk contoh video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Romo, ditunjukkan itu ternyata bagus dan menarik karena diawali dengan cerita. Jadi konten kayak gitu sangat menginspirasi gitu, Romo. Kesannya sangat luar biasa, Romo. Seru sekali karena berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Jadi awal ketika saya mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan TI ini, yang ada dalam pikiran saya itu membuat media pembelajaran seperti video-video pembelajaran pada umumnya menggunakan PowerPoint atau yang lain-lainnya seperti itu. Tapi ternyata setelah sampai di sini, setelah mengikuti pelatihan dari awal hari pertama, itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Dari sejak awal Romo menyampaikan materi, itu kesannya pertama sudah santai. Jadi kami bisa mengikuti kegiatan dengan enjoy begitu, Romo. Kemudian berikutnya saya merasa dapat kejutan seperti itu karena ternyata setelah ini kami harus membuat video pembelajaran yang ternyata harus take video, harus membuat video atau semacam film pendek, dan itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa untuk saya secara pribadi karena untuk membuat video atau film pendek seperti ini juga mungkin ini pengalaman pertama saya. Dan setelah mengikuti proses ternyata yang awalnya itu saya agak kalau istilah bahasa Jawanya itu aras-arasen. Ternyata setelah mengikuti proses di hari kedua ketika harus membuat naskah, kemudian membuat storyboard, kemudian harus take sampai pengeditan, itu saya secara pribadi sangat menikmati prosesnya. Jadi dari pagi sekali kami mulai kegiatan sampai malam, bahkan tengah malam, itu tidak terasa waktu cepat berlalu, dan saya sangat menikmati proses ini, dan menurut saya ini program yang sangat menyenangkan begitu, Romo. Ini sangat menarik. Kenapa ini sangat menarik? Karena ini menjadi pengalaman yang baru untuk guru-guru Kanisius ketika memproses dan memproduksi sebuah karya, yaitu berupa audiovisual. Tentunya ini perlu dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga nanti editing sebagai hasil akhirnya. Ini tentunya menjadi harapan untuk guru-guru. Tentunya banyak sekali yang ingin bergabung untuk kesempatan hari ini, namun karena belum bisa, tentunya nanti kami juga akan berbagi dengan teman-teman apa yang sudah kami dapatkan selama 3 hari ini. Penting sekali kita berbicara tentang literasi digital kepada anak-anak. Kadang mereka lebih tahu, mereka lebih mengerti menggunakan gadget, menggunakan media-media sarana pembelajaran teknologi. Tapi kita ketinggalan zaman, mungkin Yayasan Kanisius mau tidak mau harus mengejar ketertinggalan itu, sehingga memeluk teknologi dengan media yang ada. Pelatihan ini sangat berguna sehingga cukup relevan bagi proses pembelajaran putra-putri, anak-anak Kanisius dalam mendaratkan sisi nilai-nilai kekanisiusan dan mempunyai kedalaman intelektual juga di dalamnya. Kalau menurut saya sangat berguna, Romo, karena video yang disajikan dalam pelatihan ini nantinya bukan video yang seperti pada umumnya. Jadi lebih seperti kalau anak-anak belajar itu seperti diajak melihat film pendek seperti itu. Dan materi pembelajaran itu tidak terkesan seperti kalau guru menyampaikan pelajarannya ini,
harus belajar tentang A, B, C atau dan seterusnya, tetapi tersirat dalam cerita yang dikemas dalam film itu. Jadi anak-anak tidak merasa seperti diajak belajar suatu materi, tetapi mereka melihat sesuatu yang anak-anak kemudian bisa mendapatkan pelajaran tertentu begitu, Romo. Baik Romo, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting, terlebih kita sebagai seorang guru ini di masa-masa seperti ini di mana arus digital ini sangat cepat, tentunya seorang guru juga harus bisa mengadopsi dan juga menguasai terkait teknologi, apalagi di era digital ini. Nah, salah satunya sebagai seorang guru ini penting dalam pembelajaran dengan mengolah, salah satunya adalah video pembelajaran. Kenapa ini penting? Ya karena pembelajaran yang menarik salah satunya ini menggunakan video. Nah, video ini harus kita produksi, kita buat, kita bisa mendapatkan dari berbagai hal. Namun akan lebih menarik lagi bagaimana kalau video ini bisa kita hasilkan sendiri, kita karyakan sendiri, kita olah sendiri, yang nantinya bisa kita manfaatkan yang lebih untuk diri kita sebagai seorang guru. Seru karena apa ya, kita dari pertemuan hari pertama saja kami sudah dibagi kelompok, kami harus membuat naskah di malam hari. Itu keluar dari ruangan sudah jam 9, kemudian kami membuat naskah itu sampai jam 11, hampir setengah 12, dan paginya kita sudah harus bertemu dengan Moti lagi untuk presentasi. Aduh, ini di ACC apa tidak? Kalau tidak, kami harus membuat ide lagi. Padahal membuat ide dengan cepat itu tidak mudah ya, Romo. Seperti itu. Cuman ketika syuting itu asik. Ternyata kalau menjadi artis itu kita merasakan, lelah sekali karena mengulang tek-tek terus kayak begitu. Dan yang paling melelahkan itu saat pengeditan, Romo, kita dikejar waktu bahkan sampai dini hari. Berguna sekali, Romo, karena di anak-anak yang sekarang ini kan generasi alfa yang apa-apa gadget. Jadi kalau dengan media seperti dahulu, dengan hanya PowerPoint saja berupa tulisan atau video yang kita mengambil dari YouTube kayak gitu, anak-anak kadang kurang menarik. Dan yang diberikan contoh kemarin di pelatihan sini, kita berbasis konten. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran ada cerita lucu yang menarik anak-anak seperti itu. Dan apalagi ada materi yang menarik gitu kan, pasti anak-anak akan lebih fokus lagi dong. Baik, dari saya mungkin harapannya untuk kegiatan berikutnya ini guru-guru bisa diajak lagi untuk berkarya terkait dengan dunia audiovisual ini. Salah satunya mungkin dengan membuat film pendek, kemudian mengembangkan yang lebih lagi, misalnya seorang guru yang suka dengan perjalanan, refreshing. Nah, ini bisa dengan mengabadikan perjalanan, kemudian mengabadikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dalam bentuk digital. Ini bisa kita unggah, kita share, kita bagikan kepada siapapun yang mungkin bisa sebagai kekayaan kita dan juga untuk berbagi kepada yang lain. Ini saya berharap semua guru di Canisius bisa mendapatkan pelatihan ini dan bisa berada di tempat ini. Karena tempat ini sangat mendukung untuk membuat media itu, Romo. Namun saran saya sebelum kesini itu diberitahu apa rencana di sini tuh ngapain, karena sampai tiba di sini kan kami bingung. Terus kelompok juga baru ketemu di sini, terus kita membuat video dalam waktu berapa hari ya, Romo? 2 hari saja, itu luar biasa. Dan apa nanti jadi sebuah film itu kan kita aja hanya dikasih 4-5 menit gitu kan, Romo. Itu aja seharian full kita syuting sampai malam kayak gitu. Jadi waktunya masih kurang panjang. Kemudian properti. Jadi kami merasa terbatas propertinya karena kami tidak persiapan membawa dari rumah. Ya kemarin kami butuh sayur, ya kami keluar untuk membeli sayur untuk media seperti itu. Namun kalau misalnya guru sendiri yang sudah membuat misalnya setiap hari gitu ya belum bisa. Cuman kadang nanti
kami berusaha untuk membuat tim di sekolah misalnya seperti itu dan bergantian untuk materi kelas 1 hingga kelas 6 karena saya guru SD begitu. Kalau saran saya mungkin karena ini pelatihan yang sangat bagus, ini mungkin bisa juga nanti dilatihkan juga untuk guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang mempunyai ketertarikan di bidang TIK. Dan mungkin sebelum pelatihan ini dilaksanakan, mungkin peserta bisa diberikan informasi kira-kira apa yang akan dilakukan ketika pelatihan ini. Misalkan seperti kemarin yang jadi kendala utama kami itu adalah karena waktu yang terbatas, kami harus segera menentukan ide materinya apa. Padahal kami menentukan ide itu tidak mudah, Romo. Kami biasanya menentukan materi itu melihat dulu materi di sekolah itu seperti apa, kelas kecil bagaimana, kelas atas bagaimana, dan materi yang bisa dibuat video itu seperti apa. Itu kami harus istilahnya mencari wangsit dulu gitu, Romo. Dan itu mungkin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelatihan dimulai, sehingga ketika pelatihan ini dilaksanakan kami sudah siap dengan materi apa yang akan dibuat video, dan waktu pelatihan di sini bisa lebih efektif karena kami tinggal melaksanakan proses-proses berikutnya, sudah tidak memikirkan materi apa yang akan dibuat begitu. Kesannya adalah bagaimana para guru ini juga semakin paham dan nantinya mereka juga dapat menularkan ilmu mereka kepada guru-guru yang lain. Memang masih mempunyai harapan para guru yang lain yang belum dapat menikmati program ini, mereka di gelombang berikutnya bisa terlibat, sehingga saya mempunyai kesan yang cukup kuat ke depannya para guru semakin melek teknologi dan dapat menyampaikan pembelajaran mereka sesuai dengan konteks zamannya. Tampil kita ya. Guys, itu tadi perjalanan Motivi on location yang tidak kemana-mana tetapi di rumah Motivi sendiri di Kampung Media bersama guru-guru dari Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta. Ternyata mereka bisa menerima tantangan Motivi. Mereka mampu membuat konten-konten yang menarik untuk media pembelajaran. Kalau saya jadi murid mereka pasti senang karena konten-kontennya lucu, dan ternyata guru-guru itu lucu juga ya, bisa melucu di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai guru dan sebagai orang tua di dalam keluarga. Tetapi saya kira masa depan pendidikan menjadi lebih menarik, lebih asik untuk anak-anak untuk belajar. Terima kasih sudah bersama Motivi dalam Motivi on Location kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.